pagi anak-anak, gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat semua ya. Udah lama ya kita nggak ketemu nih semenjak adanya virus corona ini. Nah, semoga teman-teman semua atau anak-anak semua sehat selalu ya. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga dalam pembelajaran kali ini kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam mengikuti pelajaran. Ya, berdoa, Ibu persilahkan. Ya, berdoa cukup. Oke, nah sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta buat teman-teman semua atau anak-anak semua bisa dicek ya di laci-lacinya atau di bawah mejanya itu mungkin kalau ada sampah atau ada bungkus-bungkus makanan itu bisa langsung dibuang ke tempat sampah. Nah, sambil kalian mengecek kebersihan di sekitar tempat duduk kalian, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Ya, oke, untuk absen yang pertama, Mbak Ririn Susanti. Oh ya, hadir ya. Kemudian yang kedua, Mbak Nurul Rusmavita. Oke, hadir. Terus yang ketiga, Mbak Zulfiatun Hasanah. Hadir juga ya. Kemudian yang keempat, Mbak Ferrari Nur Azizah. Oh, hadir ya. Selanjutnya Mas Agus Hardika. Oh, hadir. Mbak Hayuni Muafa Fajri. Oh, hadir juga ya. Kemudian yang terakhir Mbak Laili Hidayati. Oh, hadir. Alhamdulillah nih. Hadir semua ya anak-anak. Oke. Ya, sebelumnya apakah di sini ada yang tahu apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Mungkin ada yang tahu? Oh ya, silahkan Mbak Ririn. Apa Mbak Ririn? Oh iya, benar sekali. Nah, jadi kita pada pagi hari ini akan membahas mengenai penjualan angsuran. Nah, di sini apakah ada yang udah tahu apa sih penjualan angsuran itu? Oh iya, silahkan Mbak Laili. Oh iya, betul sekali. Nah, jadi penjualan angsuran itu tuh emang sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Nah, selain itu, Ibu akan membahas materi di pertemuan sebelumnya terlebih dahulu ya, sebelum kita lanjut ke materi terkait dengan penjualan angsuran. Nah, sebelum kita lanjut, di sini Ibu mau bertanya nih, apakah ada yang masih ingat apa pembahasan materi pada pertemuan sebelumnya? Oh iya, silakan Mas Agus Hardika. Ya, betul sekali. Jadi pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai penjualan barang dagangan secara kredit. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya nih, apakah ada yang masih ingat apa itu penjualan barang dagangan secara kredit? Oh ya, silakan Mbak Ferrari. Oh ya, betul sekali Mbak Ferrari. Nah, jadi penjualan barang dagangan secara kredit itu adalah penjualan barang dagangan yang mana penjualannya itu tidak dibayarkan secara sekaligus. Nah, oh iya, di pertemuan sebelumnya sepertinya Ibu udah ngasih tugas ya di rumah. Yuk, kita bahas terlebih dahulu ya tugasnya. Yuk anak-anak, sekarang kita bahas ya. Ibu buka dulu soalnya. Nah, jadi soalnya ini ya, masih pada ingat kan semuanya? Nah, jadi ini ya anak-anak, pembahasan atau kunci jawaban dari soal yang Ibu berikan pada pertemuan minggu lalu. Yuk kita cocokkan ya, mulai dari tanggal 8 Mei, kemudian tanggal 12 Mei, lalu pada tanggal 17 Mei. Oke. Nah, nanti kalau skor benar, jadi tiap soal apabila benar, jadi tiap transaksi apabila benar, nanti kalian nilai 5 ya. Jadi nanti total nilainya ada 15. Oke. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan bisa tanyakan ke Ibu. Kalau enggak nanti langsung Ibu masukkan lainnya ya. Pembahasan terkait dengan tugas pada pertemuan sebelumnya. Ya, oke. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan materi pada pembelajaran pagi hari ini. Nah, di sini kita akan membahas mengenai penjualan angsuran. Nah, sebelum masuk ke materinya, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, yang pertama yaitu peserta didik itu diharapkan mampu menerangkan atau menjelaskan terkait dengan pengertian
penjualan angsuran. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan atau menerangkan terkait dengan pertimbangan dalam penjualan angsuran. Kemudian yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan atau menerangkan terkait dengan metode pencatatan akuntansi pada penjualan angsuran aset tetap. Nah, kemudian yang keempat, peserta didik diharapkan mampu melakukan pencatatan penjualan angsuran dengan metode laba yang diakui pada saat penjualan. Nah, seperti itu ya, Nana. Nah, kemudian untuk teknik pembelajaran pada pagi hari ini, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih pengertian penjualan angsuran, kemudian apa aja pertimbangan-pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam penjualan angsuran, kemudian metode-metode apa saja yang diperlukan dalam penjualan angsuran aset tetap. Kemudian Ibu akan menjelaskan mengenai pencatatan pada penjualan angsuran dengan metode laba yang diakui pada saat penjualan. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya yaitu mengenai pertimbangan dalam penjualan angsuran. Jadi pertimbangan dalam penjualan angsuran itu ada 3. Yang pertama itu jadi yang pertama itu ada uang muka. Nah, kenapa uang muka? Jadi yang dipertimbangkan itu uang mukanya itu harus lebih besar yang ditetapkan. Nah, kenapa uang muka yang ditetapkan itu harus lebih besar? Karena agar ketika terjadi penurunan nilai barang, jadi penurunan nilai barang itu tuh dari barang baru menjadi barang bekas itu tidak terjadi kerugian yang sangat besar. Nah, kemudian yang kedua yaitu terkait dengan periode pembayaran. Nah, untuk penjualan angsuran ini periode pembayarannya itu seharusnya tidak lama atau tidak boleh panjang. Nah, sebaiknya itu setiap 1 bulan ya periode pembayarannya. Kemudian yang ketiga itu ada pembayaran angsuran. Nah, pembayaran angsuran ini seharusnya itu lebih tinggi dari penurunan nilai barang. Kenapa? Nah, karena ketika nilai barangnya itu tuh melebihi saldo di awal kontrak, nanti tuh ada kemungkinan bahwa pembeli itu tidak akan melunasi pembayarannya. Nah, seperti itu ya, Nana. Jadi untuk hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penjualan angsuran itu ada 3. Yang pertama ada uang muka, yang kedua itu ada periode pembayarannya, kemudian yang ketiga ada pembayaran angsuran. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Selanjutnya yaitu mengenai metode pencatatan akuntansi penjualan angsuran aset tetap. Nah, jadi untuk metode pencatatannya itu ada 2. Nah, apakah ada yang tahu apa aja metodenya, Nana? Nah, kalau tidak ada yang tahu, kita bahas ya. Yang pertama, jadi metode yang pertama yaitu laba diakui saat penjualan. Jadi laba yang diakui pada saat penjualan itu tuh nanti pencatatannya itu jadi yang pertama laba itu harus diakui secara keseluruhan. Nah, kemudian yang kedua di periode berikutnya itu tidak ada pengakuan laba. Nah, terus yang ketiga itu nanti di setiap periode itu akan menerima pokok angsuran. Nah, kemudian yang keempat itu akan mengakui adanya pendapatan bunga. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, lanjut ya yang metode yang kedua.
Nah, jadi metode yang kedua itu ada laba diakui proporsional dengan kas diterima. Jadi untuk metode yang kedua ini, jadi untuk nanti laba yang diakui atau laba penjualan itu dicatat sebagai laba kotor yang belum direalisasikan. Nah, kemudian di akhir periode laba yang direalisasikan atau laba yang terrealisasikan itu sebesar prosentase laba kotor dikali dengan kas yang diterima. Nah, seperti itu ya anak-anak. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, jadi pada intinya metode pencatatan untuk penjualan angsuran aset tetap itu ada dua. Yang pertama itu ada laba diakui saat penjualan, kemudian yang kedua itu ada laba diakui proporsional dengan kas diterima. Oke. Nah, lanjut ya ke materi selanjutnya. Selanjutnya yaitu di sini Ibu akan membahas mengenai pencatatan terkait dengan penjualan angsuran dengan menggunakan metode laba yang diakui saat penjualan. Nah, yang pertama kita akan membuat jurnal pada saat penjualan ya. Ya, jadi jurnal untuk mencatat penjualan angsuran yang pertama yaitu kita dengan mendebet kas dan piutang angsuran, kemudian mengkredit aset tetap dan laba penjualan. Jadi kita asumsikan bahwa penjualan ini akan ada laba ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember. Jadi jurnal penyesuaian ini dibutuhkan untuk menyesuaikan pendapatan bunga yang seharusnya diterima oleh perusahaan akan tetapi belum bisa dilakukan pengakuan atau belum bisa diakui. Jadi jurnalnya seperti ini ya. Nah, jadi jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember untuk mengakui pendapatan bunga yang diterima oleh perusahaan, yaitu kita dengan menjurnal mendebet piutang bunga sebesar berapa besar pendapatan bunga yang seharusnya diterima, kemudian dengan mengkredit pendapatan bunga ya. Nah, jadi jurnalnya seperti ini. Oke, bagaimana anak-anak? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Apabila tidak ada, lanjut ya ke jurnal selanjutnya. Ya, selanjutnya yaitu kita akan membuat jurnal penutup ya. Jadi untuk jurnal penutup kita perlu menjurnal sebagai berikut. Nah, jadi di jurnal penutup ini kita perlu menjurnal akun-akun yang muncul di laba rugi. Jadi kita perlu melakukan jurnal sebagai berikut. Jadi kita perlu mendebet laba penjualan, kemudian kita juga perlu mendebet pendapatan bunga, kemudian kita mendebet ikhtisar laba rugi ya. Nah, jadi seperti ini jurnal untuk jurnal penutup. Ya, bagaimana anak-anak? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, lanjut ya ke jurnal selanjutnya.
Nah, oke, untuk jurnal selanjutnya yaitu kita akan membuat jurnal pembalik. Nah, jurnal pembalik ini pencatatannya dilakukan pada tanggal 1 Januari atau pada awal tahun. Nah, kenapa sih dibutuhkan jurnal pembalik? Jadi, jurnal pembalik ini tuh untuk membalik kan di tahun sebelumnya itu kan sebenarnya ada pendapatan bunga yang sebenarnya tuh belum diakui tapi sudah diakui kan. Jadi itu perlu dibalik ya di jurnal pembalik pada awal tahun. Jadi jurnalnya sebagai berikut. Nah, jadi jurnal yang dilakukan atau yang perlu dicatat pada jurnal pembalik itu kita dengan mendebet pendapatan bunga, kemudian kita mengkredit piutang bunga ini sebesar apa? Nominal pada saat pengakuan di tahun sebelumnya. Pada saat kita melakukan catatan pada jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember. Nah, seperti itu ya anak-anak. Apa ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ya ke jurnal yang selanjutnya. Nah, jadi jurnal yang selanjutnya yaitu kita akan mencatat jurnal penerimaan angsuran. Nah, jadi jurnalnya seperti ini ya. Nah, jadi jurnal untuk mencatat penerimaan angsuran itu, jadi nanti kita akan mendebet kas, kemudian kita akan mengkredit piutang angsuran dan mengkredit pendapatan bunga. Nah, ini nanti jadi setiap ada penerimaan kas, nanti kita penerimaan angsuran maksudnya, kita akan menjurnal seperti ini. Nah, oke. Nah, nanti untuk penerimaan angsurannya itu sesuai dengan berapa lama angsurannya itu. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah ada yang ingin tanyakan? Nah, oke, apabila tidak ada yang ingin tanyakan, sekarang kalian bentuk kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari dua orang. Jadi nanti kalian bisa dengan teman sebangku kalian atau mungkin teman yang dulunya di depan kalian, di belakang kalian atau di samping kalian, yang penting kalian nyaman, yang penting dua-dua ya. Nah, oke. Jadi nanti Ibu akan memberikan soal, silahkan kalian diskusikan bersama, kemudian kita akan bahas itu secara bersama-sama ya. Oke. Nah, jadi soal untuk diskusi pada pagi hari ini bisa anak-anak lihat di layar LCD di depan. Nah, ini soal diskusi pada pagi hari ini ya, bisa kalian cermati soalnya, kemudian langsung kalian kerjakan saja. Kira-kira waktu pengerjaannya 5 menit cukup kan? Ya, kalau cukup langsung dikerjakan ya. Selamat mengerjakan, selamat berdiskusi ya anak-anak. Ya, gimana anak-anak? Hasil diskusinya udah selesai semua kan mengerjakannya? Oke, kalau udah selesai semua, langsung aja ya dibahas. Oke, siapa yang mau maju ke depan nih? Urut ya, langsung aja nih ditulis di papan tulis. Tulis aja langsung jawabannya yang jurnalnya ya. Oke, ini udah maju semua kan? Kalau udah maju semua, Ibu tampilkan ya jawabannya di layar LCD, bisa anak-anak lihat, bisa dicocokkan. Nanti kalau ada yang ingin tanyakan, bisa tanyakan ke Ibu langsung. Nah, nanti untuk skor penilaiannya, jika jawabannya benar itu nanti skornya 5 ya. Kemudian untuk jawaban yang salah, skornya 1. Nanti kalau udah selesai dikoreksi, langsung saja dikumpulkan di mejanya Ibu. Ya. Seperti itu ya anak, hasil pembahasan pada latihan soal kali ini. Jadi bagaimana? Apakah ada yang ingin tanyakan atau ada yang masih bingung? Nah, kalau tidak ada, di sini Ibu akan memberikan hadiah spesial buat kalian semua ya. Sekarang siapkan kertas di meja kalian dan satu alat tulis. Oke.
Jadi di sini Ibu akan memberikan kuis. Jadi nanti kalian isinya secara singkat aja. Nanti kalian langsung tulis jawabannya aja ya, nggak perlu ditulis pertanyaannya. Oke, udah siap semuanya? Oke, soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian penjualan angsuran. Oke, lanjut ya. Yang kedua yaitu jelaskan pertimbangan yang perlu dipertimbangkan dalam penjualan angsuran. Secara singkat aja ya. Kemudian yang ketiga, sebutkan metode pencatatan untuk penjualan angsuran aset tetap. Oke, nah udah ya. Oke, sekarang Ibu hitung sampai hitungan kelima, langsung rantingkan ke depan kalian, nanti dikumpulkan di meja paling depan ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya, langsung ya, Ibu ambil. Nah, oke ya, ini udah mengumpulkan semua ya. Ya, wah sepertinya waktunya udah habis ya ini. Oke ya, jadi intinya pertemuan pada pagi hari ini, jadi kita udah membahas tentang apa aja? Ya, yang pertama itu tentang pengertian penjualan angsuran. Kemudian yang kedua tentang pertimbangan-pertimbangan dalam penjualan angsuran. Yang ketiga kita membahas mengenai metode pencatatan akuntansi dalam penjualan angsuran aset tetap. Nah, kemudian yang keempat kita melakukan pencatatan pada penjualan angsuran dengan menggunakan metode laba yang diakui pada saat penjualan. Nah, seperti itu ya anak-anak. Oke, nah jadi apakah ada yang ditanyakan atau masih ada yang bingung? Nah, kalau tidak ada, silahkan kalian bereskan atau rapikan meja kalian untuk mata pelajaran selanjutnya. Nah, kemudian jangan lupa kalian untuk membaca materi pada pertemuan selanjutnya, oke? Nah, oke, sebelum menutup pertemuan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya, berdoa, Ibu persilahkan. Ya, berdoa cukup. Sekian dari Ibu. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.